Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku, Hilda. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi semiotika, di mana semiotika adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda atau teori tentang penandaan. Sejalan dengan pendapat Ratna yang menyatakan bahwa semiotika berarti kajian yang sistematis tentang produksi dan interpretasi tanda, cara kerjanya, apa manfaatnya bagi kehidupan manusia. Semiotika bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam suatu tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana seseorang menyampaikan pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Dalam hal ini dapat berupa tanda atau simbol, bahkan pada nilai dan konsep ideologis tertentu. Nah, budaya yang merupakan ranah pemikiran masyarakat itu tempat simbol itu diciptakan. Sedangkan menurut Sobur, manusia melalui tanda dapat berkomunikasi satu sama lain. Fokus semiotika adalah mempelajari dan mencari tanda-tanda dalam wacana dan menjelaskan makna tanda-tanda tersebut, serta mencari hubungannya dengan ciri-ciri tanda tersebut untuk mendapatkan makna signifikansinya. Nah, Sobur menyatakan bahwa semiotika adalah ilmu atau metode analitis untuk mempelajari tanda-tanda. Bahasa sebagai sistem tanda seringkali mengandung sesuatu yang misterius, sesuatu yang terlihat terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Tanda-tanda diungkapkan melalui penanda. Penganalisis menggunakan semiotika untuk memberi makna pada tanda-tanda dalam teks yang dipelajari. Nah, kalau ditinjau dari cara kerjanya, semiotika terdiri dari 3 bagian, yaitu sintaksis semiotik. Nah, sintaksis semiotik ini adalah kajian dengan memberikan intensitas hubungan antara tanda dengan tanda yang lainnya. Yang kedua ada semiotik semantik. Nah, yaitu kajian dengan memperhatikan hubungan antara tanda dengan acuannya. Dan yang ketiga, semiotik pragmatik, yaitu kajian dengan memperhatikan hubungan antara pengirim dan penerima. Nah, perkembangan teori semiotika juga terbagi menjadi 2 jenis semiotika, yaitu semiotika komunikasi dan semiotika pemaknaan. Semiotika komunikasi menekankan pada teori produksi tanda, sedangkan semiotika signifikasi menekankan pada pemahaman atau pemberian makna pada sebuah tanda. Ada 2 pelopor semiotika, yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Saussure yang dikenal sebagai bapak linguistik modern menggunakan istilah semiologi, sedangkan Peirce, seorang filsuf, menggunakan istilah semiotika. Dalam perkembangan semiotika selanjutnya, terlihat perbedaan antara keduanya. Semua karena kedua berasal dari 2 disiplin ilmu yang berbeda. Peirce memfokuskan pada fungsi tanda secara umum dengan menempatkan tanda linguistik pada tempat yang penting, tapi tidak secara umum. Kekhasan teorinya terletak pada kenyataan bahwa ia menganggap bahasa sebagai sistem tanda. Nah, karya sastra yang akan kita jadikan contoh sebagai penerapan teori semiotika kali ini yaitu novel Catatan di Sumatera karya Muhammad Raja. Nah, novel ini berisikan catatan perjalanan beliau saat mengikuti ekspedisi ke Sumatera di akhir tahun 1947 hingga awal 1948. Cetakan pertama buku ini diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1949 dan mengalami cetak ulang atau cetak keduanya di tahun 1958 dan cetakan yang ketiganya di tahun 2018. Pada cetakan yang ketiga, Balai Pustaka melakukan penyelarasan bahasa dengan merujuk pada ejaan bahasa Indonesia. Meski demikian, konstruksi kalimat sebisa mungkin dipertahankan agar pembaca tetap dapat merasakan nuansa masa di awal zaman kemerdekaan Indonesia. Sehingga dengan membaca catatan di Sumatera, pembaca sekaligus menjelajahi tamasya bahasa. Nah, langsung aja unsur semiotika dalam novel Catatan di Sumatera. Yang pertama ada ikon. Tanda ikonik yang terdapat dalam novel Notes in Sumatra yaitu mengatakan notes, artinya catatan, yaitu kumpulan dalam bentuk tertulis yang memberikan informasi disimpan dalam arsip atau dokumen. Dan yang kedua, kata malam, yaitu setelah matahari terbenam sampai matahari terbit. Yang ketiga, kata hutan, yaitu tanda yang menunjukkan tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon yang biasanya tidak diurus oleh manusia.
Yang keempat, kata peta adalah tanda yang menunjukkan gambar atau lukisan di atas kertas dan lain-lain, dan menunjukkan letak daratan, laut, sungai, gunung, dan lainnya. Nah, yang kedua ada indeks. Tanda indeks yang terdapat pada novel Notes on Sumatra, yang pertama kata dan berta, yang memberikan pengertian kepada kita tentang gemetar anggota badan yang disebabkan oleh rasa takut atau kedinginan. Yang kedua, kata gemetar, yang memberi pengertian kepada kita tentang anggota badan yang gemetar karena takut atau kedinginan. Dan yang ketiga, kata kering, yang artinya kering. Dengan kata lain, hal ini dikarenakan tidak ada hujan pada musim tersebut. Dan yang keempat, kata sampah, mempunyai arti barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Dan yang kelima, kata goyang, memiliki arti menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan atau menolak hal ini karena tidak setuju. Dan yang keenam, kata resah, memiliki arti gelisah. Hal ini disebabkan oleh suasana hati yang tidak tenang, gugup, dan gelisah. Dan yang ketiga, simbol. Lambang yang terdapat dalam novel Notes on Sumatra yang pertama adalah kata hujan, yang berarti tetesan air yang jatuh dari udara akibat proses pendinginan. Yang kedua, kata masjid, berarti bangunan tempat umat Islam beribadah. Yang ketiga, kata biasa, memiliki arti telah menjadi kebiasaan. Kata keempat itu sekolah, yang berarti bangunan atau lembaga belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Kemudian kata negara, yang mempunyai arti susunan di suatu daerah yang mempunyai kekuasaan hukum tertinggi dan ditaati oleh rakyat. Dan selanjutnya ada kata religi, yang memiliki arti sistem yang mengatur sistem keimanan atau keyakinan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah dia analisis unsur semiotika pada novel Notes on Sumatra atau catatan di Sumatera, yang terdiri dari ikon, indeks, dan simbol. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum.